kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Guguran lava pijar Gunung Merapi terus meluncur ke arah Kabupaten Magelang. Pedagang pasar Johar Kota Semarang minta pemerintah tak naikkan harga eceran tertinggi minyak goreng. Waspada dengan mafia tanah. Di wilayah Jawa Tengah, para pemalsu sertifikat tanah ini merugi warga hingga lebih dari 3,5 triliun rupiah. Informasi pertama, erupsi Gunung Merapi yang terjadi sejak Senin dini hari berlanjut hingga Senin malam. Semburan lava pijar di puncak Gunung Merapi diselimuti awan panas yang terus mengepul. Lava pijar terus mengalir dari Gunung Merapi hingga Senin malam. Lava pijar di puncak gunung terus menyembur dan menyebar, diselimuti awan panas hingga mengepul di lereng. Semburan lava pijar tersebut diperkirakan memiliki jarak luncur 1000 meter mengarah ke barat daya atau ke Kabupaten Magelang. Dengan semakin seringnya Gunung Merapi menyemburkan lava pijar, warga di sekitar dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan dalam radius 7 km dari puncak Gunung Merapi. Satlantas Polres Boyolali dan Dishub mengecek mikrobus elf dan truk yang terlibat kecelakaan maut di Tol Solo Semarang kilometer 497 hingga 800 lajur B Ngemplak Boyolali. Sementara 14 korban luka masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Petugas Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Boyolali Senin lalu memeriksa 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan maut di Tol Solo Semarang kilometer 497-800 lajur B, wilayah Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak Boyolali yang menewaskan 6 orang penumpangnya Sabtu pekan lalu. Petugas mengecek dengan teliti baik mikrobus elf dan juga truk fuso yang bagian belakangnya diseruduk oleh mikrobus. Menurut petugas Dinas Perhubungan, kondisi mikrobus naas tersebut laik jalan. Uji kir masih berlaku, sistem rem tidak rusak dan jumlah tempat duduk pada mikrobus tersebut memang 22 buah, sehingga dugaan mikrobus kelebihan penumpang bisa dikesampingkan. Berapa Pak ini Pak tempat duduknya? Tempat duduknya berdasarkan yang kita periksa tadi ada 22 tempat duduk. Berarti tidak over kapasitas? Tidak over kapasitas, sudah sesuai dengan standarnya. Untuk pengeremannya? Untuk pengereman dapat kami sampaikan dari investigasi awal kami, tidak terdapat kebocoran pada selang-selang pengereman yang ada di setiap roda dan kondisi minyak rem juga masih utuh dan dalam kondisi minyak rem itu masih bagus. Artinya? Artinya kemungkinan ketika terjadi remblong sangat kecil kemungkinannya karena tidak ada kebocoran dan selang-selang remnya masih utuh semua. Kebetulan uji kendalinya masih aktif, jadi masih bisa dinyatakan dalam kondisi aktif laik jalan. Akibat kecelakaan tersebut, 14 orang korban luka termasuk pengemudi mikrobus elf masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Solo dan Boyolali. Sedangkan sopir mikrobus Senin lalu telah menjalani operasi lutut. Polisi masih mengumpulkan data dan belum menetapkan tersangka dalam kecelakaan maut tersebut. Masih kita tarap lidik, kita dalami lagi, kita cari bukti-bukti yang lain yang tentunya nanti akan menguatkan untuk menentukan penetapan ini, ya, sehingga apabila bukti-bukti itu sudah lengkap dan menguatkan, kita akan segera naikkan status. Untuk sopir saat ini masih dirawat di rumah sakit di Solo dan rencana untuk siang hari ini dia operasi, yaitu operasi lutut. Kecelakaan maut sebuah mikrobus pengangkut rombongan wisatawan dari Surabaya menuju Yogyakarta yang menyeruduk bagian belakang truk pengangkut bata ringan terjadi Sabtu lalu di Tol Solo Semarang kilometer 497-800 lajur B, Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Akibat kecelakaan tersebut, 6 orang penumpang mikrobus meninggal dunia, 14 orang luka-luka termasuk sopir, sedang 2 orang penumpang lainnya selamat tanpa luka. Yulianto melaporkan dari Boyolali.
Pemerintah belum menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng. Namun minyak goreng subsidi minyak kita justru menghilang dari pasaran. Jikapun ada, di kota Semarang minyak kita dijual Rp17.000 per liter, jauh di atas HET minyak goreng saat ini yang Rp14.000 per liternya. Sudah lebih dari sebulan, sebagian besar pedagang di Pasar Johar Kota Semarang tidak lagi menjual minyak goreng subsidi minyak kita, sebab stoknya sulit didapatkan dan langka. Kalaupun ada, harga beli dari agen sudah melampaui harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Akibatnya, pedagang menjual minyak kita hingga Rp17.000 per liter. Para pedagang meminta pemerintah tidak menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng, sebab daya beli warga terutama yang berpenghasilan rendah dan UMKM saat ini sudah sangat lemah. Pedagang menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng akan semakin menyengsarakan rakyat. Dulunya apa-apanya minyak kita. Terus sampai kemarin yang sampai kosong-kosong, sampai susah carinya itu. Terus sampai sekarang juga Tambah ini udah ada, malah harganya dipermahal lagi. Ya terlalu keberatan Mas, kalau bisa yo itu dipertahankan itu aja, misalkan harga 14 atau 15 gitu. Nek misalkan 15 aja udah keberatan, terus malah sekarang mau ambilnya aja 15,5. Terlalu keberatan sekali Mas bagi konsumen, apalagi ibu rumah tangga Mas, benar-benar keberatan. Ketidakadaan minyak kita ini memaksa para pedagang pasar Johar menjual minyak goreng kemasan lain atau minyak goreng premium seharga Rp18.500 per liter. Padahal pemerintah sebelumnya mengedarkan minyak kita untuk menekan harga minyak goreng yang mahal dan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi minyak goreng kemasan yang dinilai lebih bersih dan telah diperkaya vitamin. Ali Mustafir melaporkan dari Kota Semarang. Wakil Wali Kota Solo angkat bicara mengenai pengunduran diri Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya Gibran mengantarkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Solo ke DPRD Solo Selasa kemarin. Hal ini diungkapkan Teguh Prakosa usai menghadiri acara digitalisasi UMKM di Solo Teknopark kemarin siang. Ia mengatakan Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri sebelum rapat banggar di DPRD Solo. Ia pun enggan menjelaskan lebih lanjut soal diskusi dirinya dan Gibran soal tugas wali kota ke depan. Rencana pengunduran diri Gibran sebagai wali kota Solo santer terdengar sejak awal Juli lalu. Pengunduran diri ini berkaitan dengan persiapan pembentukan kabinet usai Prabowo Subianto dan dirinya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilu Februari lalu. jam 14.00 saya mengantarkan Pak Wali Kota ke DPRD mengaturkan surat pengunduran diri beliau. Nanti jam 14 ya Pak? Ya, silakan nanti ke kantor DPRD saja, termasuk nanti setelah itu masalah proses jangan tanya DPRD, jangan tanya saya. Masalah Pak Budi nggak jadi kontak? Kan perjalanan Banjarmasin. Ya, nanti jam 12 baru landing. Nah, terus jam 2 ada pembahasan banggar. Nah, sebelum pembahasan Menyerahkan surat dulu. nanti itu ya. Berarti kowe krungu karo media sing ning Purwosari mau.